Oke, beri tepuk tangan yang meriah untuk tim kreatif kita pada hari ini. Oke, jadinya kita panitia ya, jadi untuk teman-teman yang menyaksikan harus lebih semangat dari kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Haji Muntadir MAG selaku Rektor IAIN Kudus. Terima kasih kami ucapkan pada seluruh hadirin beserta tamu undangan serta teman-teman mahasiswa Tadris Biologi Fakultas Tarbiyah IAIN Kudus yang telah berkenan menghadiri serta berpartisipasi dalam acara virtual keagraban pada hari ini yang diadakan oleh HMPS Tadris Biologi Fakultas Tarbiyah IAIN Kudus. Selanjutnya, perkenankan kami selaku pembawa acara, saya Sinta Rahmawati dan saya Irfan Maulana Fikri untuk membacakan usulan acara pada kesempatan kali ini. Acara yang pertama, pembukaan. Acara yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran. Acara yang ketiga, sambutan. Acara yang keempat, penyampaian materi virtual keakraban oleh narasumber dan sesi tanya. Acara yang kelima, pengenalan himpunan mahasiswa program studi HMPS Tadris Biologi Fakultas Tarbiyah IAIN Kudus. Acara yang keenam, live performance oleh mahasiswa Tadris Biologi IAIN Kudus. Acara yang ketujuh adalah doa. Acara terakhir, penutup. Memasuki acara yang pertama, mari kita buka acara pada pagi hari ini dengan bacaan suratul Fatihah. Berharap acara pada pagi hari ini dapat berjalan lancar, tidak ada satu halangan apapun. Diridhoillah wa bisyafa'ati Rasulullah. Al-Fatihah. Terima kasih. Acara yang kedua, yakni pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Saudara Muhammad Abdul Maulana Wahid. Kepadanya waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Illal ladzina hum aradiluna baniyar wa ma nara lakum alaina وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين صدق الله العظيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Muhammad Aqib Maulana Wahid, kami ucapkan terima kasih. Memasuki acara yang ketiga, yakni sambutan yang akan disampaikan oleh Dewan Fakultas Tarbiyah IAIN Kudus yang akan disampaikan oleh rekan Rafiq Hidayat. Kepadanya waktu dan tempat kami persilahkan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa billahi ala kulli nawati. Sayyidina Maulana Muhammad wa alihi wasallam. Wa bismillah sadri wa yassir li wa ahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Yang saya hormati Berikan Bapak Setia, tidak Bapak Dr. Haji Abdul Karim MD beserta para rekannya, dan yang saya hormati Prodi Tadris Biologi, dan yang saya hormati juga Ketua HMPS Tadris Biologi 2020 beserta kepengurusannya, dan yang saya cintai juga saya mengucapkan juga teman-teman semua, sahabat-sahabat dan rekan mahasiswa baru Tadris Biologi 2020 yang live pada kesempatan kali ini. Hidayat, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan motivasi yang telah disampaikan oleh rekan Rafiq Hidayat. Acara yang keempat, acara inti, yakni penyampaian materi yang akan disampaikan oleh narasumber, yakni Bapak Dr. Setio Prajoko MPD dengan moderator rekan kita Sinta Rahmawati. Terima kasih kepada rekan saya Irfan Maulana Fikri. Ya. Kurikulum vitae dari pemateri. Yang pertama, data pribadi. Nama Dr. Setio Prajoko MPD, tempat tanggal lahir Wonosobo 9 September 1987, alamat Wates, Magelang Utara, Kota Magelang, jabatan sekarang Koordinator Program Studi, tempat kerja Universitas Tidar Magelang, jabatan akademik Rektor,
resminya serahkan pada beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih. Yang kami hormati Pak Ali Fikri, Ketua Prodi, ya, Ketua Prodi Tadris Biologi di IAIN Kudus. Kemudian Pak Didi, ini teman dulu, Pak Fikri, Pak Didi ini teman waktu kuliah S1. Oh, iya. Kebetulan beliau juga adik angkatan saya dulu ya, waktu kuliah S1. Kemudian panitia terima kasih juga telah mempersiapkan acara ini, dan tak lupa adik-adik mahasiswa baru ya, ini mahasiswa baru Tadris Biologi yang pada kesempatan kali ini tengah menjalankan atau tengah melaksanakan ya, program makrab, tapi makrabnya virtual ya, karena kondisinya sedang pandemi. Ya, karena kondisi sedang pandemi seperti ini tidak bisa mengumpulkan secara langsung gitu ya, tatap muka langsung, sehingga kita di sini seperti ini ya. Sama di UTK sini kemarin atau pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru itu juga virtual juga ya. Ya, alhamdulillahirabbil alamin ya, atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat hidayahnya kepada kita sehingga dapat berkumpul di sini secara virtual dalam acara virtual keakraban ya. Baik, saya diamanahi untuk menyampaikan materi. Saya mohon izin menyampaikan ini ya, share screen. Tapi saya ini sepertinya harus jadi host dulu ini. Mohon panitia mungkin bisa ini ya, izin share screen-nya atau mau dari screen itu boleh. Untuk materi saya. Ya. Baik, menjadi mahasiswa biologi yang kreatif dan inovatif ya. Ini antara kreatif, kemarin saya di WA sama Pak Didi ya. Temanya ini Pak, kreatif ya. Jadi kreatif dan inovatif ini harus sesuatu yang saling berkaitan. Jadi kalau dipisah itu ada sesuatu yang kurang. Jadi saya harus gabungkan ya. Tidak boleh kreatif saja, tapi juga harus inovatif. Kreatif dan inovatif itu. Baik, tadi sudah ya di sesi aturan Twitter atau ini di kurikulum kita sudah di. Baik, yang pertama itu adalah mengapa sih harus menjadi mahasiswa biologi yang kreatif dan inovatif ya. Ini jawabannya adalah karena kita harus menjadi pribadi yang problem solver ya, atau pribadi yang sanggup mampu menyelesaikan masalah. Nah, kata Putri Joy ini, lanjut next. Ya, jadi wong iki sing kok solutif ya. Kemarin sering trending ya. Solutif apa sih ya? Jadi untuk bisa solutif ya, ini harus kreatif dan inovatif dulu gitu ya. Oleh karena itu kreatif dan inovatif ini sebenarnya diperlukan oleh semua orang ya, semua orang, bukan hanya kita mahasiswa saja. Semua orang agar nanti ke depan itu bisa jadi problem solver, penyelesai masalah. Jadi kalau ada masalah itu tidak lari kita. Ya, next, apa sih itu masalah? Masalah itu definisinya adalah kesenjangan antara harapan ya mahasiswa baru ini. Ada masalah yang dialami di diri kita sendiri ya, masalah yang dihadapi oleh orang, jadi masalah bagi kita gitu. Nah, masalah-masalah ini akan selalu senantiasa kita temui ya. Baik, pada saat ini mungkin ada yang bermasalah ketika sinyalnya kurang bagus, ada yang bermasalah mengenai sinyal misalnya, ada masalah lainnya ya, misalnya di maka tapi ada tugas lain yang diberikan oleh orang tua misalnya. Nah, itu masalah ya. Masalah itu selalu ada setiap hari dan selalu siklus ya, tidak pernah berhenti. Karena sejatinya kita hidup di dunia ini adalah tujuannya untuk menyelesaikan masalah. Baik, next. Ayat ya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa la tanzur nafsum ma qaddamat liwat taqullaha innallaha khairum bima ta'malun. Nih, ya, artinya apa? Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah disiapkan untuk hari esok. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Surat Al-Hasyr ayat 59 ya, ayat 18. Jadi apa sih dalam artinya ya, ayat ini gitu, saya masukkan di sini. Jadi setiap muslim itu harus introspeksi diri terus ya, apa yang telah diperbuatnya hari ini dan untuk masa depannya ini. Ya. Hari esok dalam ayat tersebut ya, itu mengandung mana hari esok dalam waktu dekat, yaitu di dunia, hari esok seterusnya ini. Kemudian hari esok yang lebih jauh lagi, yaitu di akhirat. Oleh karena itu, kaum muslim, ya, muslimin harus menyiapkan diri agar sukses masa depannya agar baik di dunia maupun di ini. Yang paling penting adalah menyiapkan diri untuk hari esok ini. Ya. Agar apa? Agar sukses, baik itu di dunia maupun di akhirat. Nah, mempersiapkan diri ini mudah dikatakan ya, tapi apa yang kita harus persiapkan ini nanti dalam pelaksanaannya perlu
perlu perjuangan, perlu pengorbanan ya. Salah satu pelaksanaannya adalah tadi menyelesaikan masalah itu tadi. Baik, lanjut. Kemudian saya kutip juga ya, karena ilmiah ya, jadi masalah itu akan selalu terjadi terus-menerus ya. Salah satunya itu dengan perubahan. Menurut Heraklitus, ya, ini filosof Yunani, the only constant in life is change. Satu-satunya yang tetap dalam kehidupan ini itu adalah perubahan itu sendiri. Ya. Jadi setiap hari itu kita akan terus mengalami perubahan. Gitu. Ya. Tidak ada sesuatu yang tetap. Ya. Yang tetap adalah perubahan itu. Oleh karena itu kita harus mampu beradaptasi dengan perubahan tersebut. Nah, perubahan itu seringkali dianggap masalah. Saya kasih contoh seperti ini ya. Kita dalam kondisi pandemi seperti ini. Kalau yang lama, pembelajaran kita itu pakai tatap muka biasa. Teman-teman panitia ini dulu mempersiapkan acara makrab ini langsung tatap muka biasa. Tapi dengan perubahan lingkungan, perubahan kondisi lingkungan seperti ini, mau tidak mau kita harus beradaptasi. Harus ada inovasi, harus ada kreativitas di situ. Dibuatlah acara penggantinya, yaitu virtual makrab. Karena sejatinya perubahan-perubahan itu adalah sebuah keniscayaan dan akan terus berlangsung sampai nanti pada hari kiamat. Di yaumul akhir nanti akan terus terjadi perubahan-perubahan tersebut. Jadi orang yang tidak mampu, tidak menerima perubahan, tidak menerima atau cenderung mempertahankan diri dan tidak bisa beradaptasi dengan perubahan itu, dia akan terlindas oleh zaman. Ya, lanjut. Baik, yang pertama itu adalah perubahan generasi. Ini masalah ya. Pada tahun 1946-1960 ini mungkin kakek nenek kita itu lahir pada tahun sekian. Itu yang disebut dengan generasi baby boomers ya. Kenapa disebut baby boomers atau ledakan bayi gitu ya? Itu begitu ceritanya. Pada 1946 itu kan akhir dari Perang Dunia Kedua. Itu tentara-tentara Amerika Serikat pada waktu itu kembali ke negaranya masing-masing ya. Begitu kembali sudah mulai damai sudah mulai terasa ya, walaupun di sana sini masih ada konflik tapi tidak sebesar Perang Dunia Kedua ini. Ini kemudian tentara-tentara balik ke Amerika, ke negaranya, semua tentara ya, bukan hanya di Amerika, balik ke negaranya masing-masing dan terjadi ledakan bayi di situ, baby boomers. Kemudian ada generasi X, ini generasi Bapak Ibu mungkin ya, Bapak Ibu kita, ini merupakan generasi X, ya, generasi setelah baby boomers. Nah, kemudian generasi Z, ini merupakan generasi, saya termasuk di dalamnya ini ya, generasi yang lahir 1981-1994 nih. Ini generasi-generasi yang cenderung ini apa namanya, mengalami perubahan yang drastis ya, dari generasi dari 90, 80 kemudian lonjakan perubahan teknologi terjadi pada generasi milenial ini ya. Pas pada saat perubahan teknologi yang cepat itu generasi Z lahir di sini 95 2010 ini ya. Nah, ini mungkin teman-teman apa lahirnya ini ya 1995 sampai 2010 ini generasi Z. Nah, bagi yang lahir tahun 2000-an itu karena juga disebut sebagai generasi milenial ya. Makanya teman-teman apa di sini adalah salah satu generasi Z yang disebut juga dengan generasi milenial karena tahun lahirnya pada tahun milenium baru, tahun 2000-an. Kemudian, ini juga anak-anak, ya, mungkin anak-anak saya yang lahirnya pada tahun 2011-2024 ini. Ini generasi alfa. Ini generasi alfa itu lahir tahun 2011-2024 ya. Ini lahir, begitu lahir, pegangannya sudah HP. Ya. Oleh karena itu, nanti pendekatannya berbeda. Kemudian nanti kalau ada yang lahir 2025, ini sudah ada generasi beta, karena ini perkembangan teknologi itu sangat cepat sekali. Nah, perubahan generasi ini berdampak pada karakter masing-masing pribadi yang lahir pada generasi tersebut. Tidak bisa disamakan. Saya merasakan bahwa generasi saya, generasi Z, ya, itu ya berbeda dengan generasi X, berbeda dengan generasi Z, jauh berbeda. Oleh karena itu pembelajarannya pun harus nanti ke depannya kita harus sesuaikan dengan generasinya, bukan pendidik ya, bukan pendidik yang merubah ini, bukan generasinya disesuaikan dengan siswanya, tapi pendidiklah yang harus merubah nanti pembelajarannya disesuaikan dengan karakter generasinya itu. Ya, lanjut Mbak atau Mas ya yang mengoperasikan. Baik, selanjutnya ini perubahan juga yang berkaitan dengan teknologi ya. Perubahan teknologi, perubahan lingkungan, perubahan gaya hidup menyebabkan perubahan. Sekarang itu ya, sekarang pada posisi industri 4.0 ya. Industri itu perubahan revolusi industri 1, 2, 3, 4. Sekarang itu sudah sampai ke industri 4.0, revolusi industri 4.0 di mana teknologi ini dikembangkan melalui cyber physical system. Yang salah satu contohnya ya ojek-ojek daring itu salah satunya. Kita beli makanan, kita mau pergi kemana-mana, tinggal pesan melalui aplikasi, ya. Semua terintegrasi di situ.
tidak pula di perguruan tinggi, di IAIN Kudus, Prodi Pendidikan Biologi, nanti juga akan ada masalah gitu. Nah, sejatinya masalah ini kan terlalu melekat ya, melekat di kita. Oleh karena itu, tadi saya sampaikan di awal, kita tidak boleh lari dari masalah ini. Sehingga nanti ke depan harus bisa berpikir kreatif dan sehingga masalah-masalah ini dapat teratasi. Nah, mahasiswa biologi, karakter mahasiswa pendidikan biologi atau tadris biologi lah misalnya, ini nanti ya ke depan gambaran untuk apa? Misalnya nanti ada praktek ya, praktek bedah hewan dan mengamati tumbuhan. Nah, nanti ya, ini bagi orang-orang tertentu misalnya, ini juga masalah ini. Nah, nanti kalau misalnya bedah hewan ya, itu kasihan Pak Desa tidak terbiasa membedah hewan, nah, apa nanti tidak berdosa membedah hewan, nah, masalah kan itu timbul masalah itu. Nah, ketika kita membedah hewan, asalkan itu untuk pembelajaran, pendidikan, untuk ilmu pengetahuan, itu nggak masalah, ya, tidak masalah. Gitu. Karena ada namanya, tapi harus memperhatikan namanya bioetika. Dalam pembedahan itu tadi tidak boleh menyakiti, ya, menyakiti hewan. Kemudian dekat sama alam, cinta sama tumbuhan, hewan dan makhluk hidup lainnya lah ini di biologi nanti silakan ya. Nanti ada yang hobi, misalnya ada yang hobi meneliti jalan-jalan seperti itu, tapi jalan-jalannya tidak ke tempat-tempat wisata, ke gunung nanti, ke gunung, ke hutan, meneliti tumbuhan, meneliti hewan di sana, ya, makhluk hidup lainnya di situ. Nah, suka lari-lari pakai baju lab karena ini ya, gesa-gesa gitu ya, pakai baju lab, nggak bisa telat masuk lab ini ya. Kemudian jadi identiknya nanti pakai jas lab, mikroskop, ya ini keterampilan yang harus sudah bisa dikuasai nanti mikroskop ini. Kemudian ini karakter peduli lingkungan nanti akan terbentuk ya teman-teman biologi, jangan sampai tidak peduli lingkungan nih ya, karena kita sebagai mahasiswa biologi itu merupakan yang terdepan ya, bukan Yamaha yang selalu depannya, tapi kita ya yang terdepan dalam peduli terhadap lingkungan. Oleh karena itu mahasiswa biologi misalnya ada yang buang sampah sembarangan itu tidak mencerminkan mahasiswa biologi itu ya, membuang sampah sembarangan, nanti kalau sudah lulus ya menjadi pejabat atau pengusaha kemudian melakukan penebangan itu ya bukan karakter biologi ya. Mengamati mikroskop nanti bakteri yang kecil ya, bakteri yang kecil aja diperhatiin ya, apalagi kamu ya gitu. Ini yang bahasa sekarang ya. Mayoritas cewek ya betul ya, di tempat saya sini juga dari 118 mahasiswa itu yang cowok hanya 8. Kalau di tadris biologi yang kudus berapa ini ya, tapi saya lihat juga tadi yang tampilan di Zoom mayoritas adalah putri ya. Nanti tugasnya ngajar asisten, ngajar dosen untuk buat ACC laporan. Nah ini kalau tidak dibiasakan nanti akan menjadi masalah oleh teman-teman mahasiswa baru. Oleh karena itu silahkan ya untuk beradaptasi dengan kebiasaan baru ini. Nah, kemudian kalau inovasi itu adalah memperkenalkan sesuatu yang baru ya. Ini inovatif ya. Arti berasal dari kata inovasi. Perbedaannya apa? Itu create, mencipta, memiliki daya cipta. Setiap manusia memiliki daya cipta ya, karena adanya struktur yang diberi nama otak itu. Daya cipta itu bisa jadi masih dalam gagasan atau ide. Masih ada dalam pikiran saja kalau kreatif ini. Idenya kreatif begitu. Tapi kalau inovasi sudah ke dalam implementasi dari gagasan kreatif tadi, memperkenalkan sesuatu yang baru ya. Implementasi dari ide kreatif tadi, kemudian dibuatlah sebuah produk. Nah, produknya itu adalah karya inovatif ya. Jadi kalau kreatif itu cenderung ke ide, idenya kreatif ini ya. Tapi kalau inovatif itu cenderung ke produk. Wah, produknya inovatif ya. Gitu. Kemudian ini creativity plus value ini merupakan sebuah innovation. Kreativitas ditambah nilai. Jadi kreativitas tadi, ide tadi, gagasan tadi kita tambahkan nilai ya. Nilai kebermanfaatan sehingga nanti akan menjadi sebuah produk ya. Nah, produk itulah yang disebut dengan inovasi. Kalau kita melihat ini ya, jadi creativity ini maknanya itu adalah hanya dibatasi ke ide, kemudian imajinasi dan posibilitas. Nah, kalau inovasi ini sudah introduction atau pengenalan sesuatu yang baru. Ya. Nah, prosesnya kalau di creativity ini merupakan imajinasi saja, imajinatifnya dalam pikiran kita. Tapi kalau inovasi ini kita sudah produktif, kita sudah melakukan suatu hal implementasi dari creativity tadi. Kalau di kuantifikasi ini tidak, kalau ide itu tidak bisa dihitung ya. Kalau inovasi itu bisa kita ukur ya, quantifiable itu dapat diukur. Gitu. Kemudian ini berhubungan dengan thinking something new ya, berpikir sesuatu yang baru kalau kreatif itu. Kemudian kalau inovasi itu memperkenalkan, introducing something new, memperkenalkan sesuatu yang baru. Kemudian apakah ini membutuhkan uang? Tidak. Untuk berpikir teman-teman tidak membutuhkan uang kan? Saya berpikir bebas. Tapi kalau nanti sudah menjadi sebuah produk, ini harus ini bisa membutuhkan uang ya. Kemudian ada risikonya ya. Kalau hanya berpikir tidak ada itu risiko dia. Tapi kalau sudah inovasi sudah ada risikonya depan. Saya contohkan seperti ini. Misalnya teman-teman biologi nanti adalah yang paling sering ini ya yang kita alami dulu ya. Waktu S1 ya.
masalah tugas laporan yang menumpuk ini masalah ini ya. Ada laporan praktikum A, laporan praktikum B, mata kuliah A, mata kuliah B, tugas-tugas ini menumpuk gitu. Nah, untuk ini kita harus ide kreatif. Ini dengan tadi, kalau kreativitas itu masih dalam ide. Oh, bagaimana sih untuk menyelesaikan ini? Oh, berarti ini harus disusun ya. Kita lihat dulu masalahnya apa. Oh, ini diidentifikasi praktikum A ini deadline-nya besok misalnya waktunya, masalah deadline. Kemudian masalah kecepatan ini dapat dikerjakan lebih dulu karena ringan pekerjaannya. Kita harus berpikir dulu gitu ya. Kemudian deadline tadi deadline-nya praktikum A kapan ya. Kemudian kita susun. Oh, ya, sehingga ini ya, kita membuat susunan. Apa saja yang harus kita kerjakan dulu? Misalnya 1 2 3 4. Kita kerjakan lebih dahulu ini. Praktikum A, B, C, D, misalnya seperti itu ya. Ini kalau sudah berbuat akhirnya 1 2 3 4 praktikum, laporan praktikum dan tugas selesai, inilah disebut dengan inovatif. Dalam inovatif ini sudah ke arah ketindakan ya, membuat praktikumnya itu tadi, menyelesaikan masalah tadi, menumpuk tadi, akhirnya kita bisa terselesaikan. Akhirnya oh ini ya, dengan urutan ini. Untuk menyelesaikan laporan kan membutuhkan misalnya butuh print biaya, pakai kos ya, atau uang misalnya biaya ini sudah ke arah. Nah, inovasinya di mana? Membuat suatu urutan ini mungkin setiap orang berbeda-beda karena sesuai dengan kondisi masing-masing ya. Membuat urutan apakah ya yang akan dikerjakan praktikum A, B, C, D dulu atau yang mana dulu? Nanti masing-masing beda ini. Nah, ini inovasinya di sini. Urutannya ini tadi adalah urutannya, tidak harus produknya. Karena produk itu bisa berupa modal atau bisa barang yang kita lihat itu. Ini bisa dikatakan inovasinya di situ. Baik, ada pembangkit kreativitas ya. Hal-hal yang membangkitkan kreativitas itu adalah yang pertama ilmu. Kalau Maba ini sudah ini ya sudah yakin ya, sudah mantap untuk mengambil program studi di Tadris Biologi ini, ilmunya harus dipelajari, ya, harus dipelajari. Kemudian intelijensi, ya, harus tak diasah terus pemikiran kita, intelijensi kita, ya, berkaitan dengan keilmuan biologi. Kemudian kita harus membuat cara berpikir yang berbeda, cara berpikir, ya. Jadi kalau saya mengamati cara berpikir kita harus berbeda dengan yang lain. Jadi bisa jadi malah kita itu nanti ke depannya cara berpikirnya itu bisa jadi ya, tidak sama dengan kebanyakan orang, ya. Tidak sama dengan kebanyakan orang, tapi cara berpikirnya itu tetap berbeda, unik, tidak masalah ini ya. Kemudian kepribadian, nah ini kepribadian ini bersifat internal di masing-masing individu. Kita ingin tahu orang tuh ya, kalau masih anak-anak itu ya, ini kan ingin tanya ini kenapa, ini apa begitu. Nah, itu merupakan salah satu bentuk keingintahuan atau curiosity ya. Itu sebenarnya curiosity ini sudah ada sejak kita lahir ya. Kemudian orang yang kreatif ingin tahu mengapa, ingin tahu solusi kejadian, fakta dan sebagainya. Kenapa begini dan kenapa tidak begitu. Nah, orang-orang yang berusaha silakan ini ya dikembangkan, pengen tahu. Jadi oh ya sudah, oh ini seperti ini, ya sudah selesai gitu ya. Tapi cobalah kita ingin cari tahu apa sih yang menyebabkannya bisa jadi seperti itu. Orang kreatif tidak hanya ingin tahu tentang know-how ya. Orang yang kreatif tidak hanya ingin tahu ya, bagaimana, mengetahui bagaimana ya, know-how saja, tetapi terlebih lagi know why, mengapa. Oke. Jadi tidak hanya tahu bagaimana, tapi sudah sampai ke mengapanya ini ya. Tantangan ya, sikap positif ya, ini selanjutnya adalah tantangan. Jadi suatu masalah itu jangan dijadikan sebuah, maksudnya dihindari begitu ya, harus dihindari, tapi jadikanlah sebuah masalah itu sebagai tantangan ya. Tantangan ini ada yang mudah, ada yang susah, ada yang sedang, misalnya gitu. Oleh karena itu silakan diidentifikasi ya. Kemudian dianalisis asumsi-asumsi di balik ide-ide untuk menyelesaikan masalah-masalah tersebut, sehingga tantangan tersebut kita bisa lewati ya. Jadi bukan masalah ya, tapi tantangan, ingat itu. Kemudian ada ketidakpuasan yang konstruktif ya. Boleh kita kok tidak puas terhadap sesuatu, tapi yang konstruktif, membangun gitu. Ini merupakan kemampuan untuk melihat perlunya suatu perbaikan. Misalnya laporan kita sudah bagus, nah, kita lihat, saya kok merasa tidak puas ya dengan nilainya ini. Apa sih yang kurang? Nah, seperti itu. Ketidakpuasan yang positif. Nah, contoh inovasi di dunia industri. Dulu sepeda itu seperti ini ya. Dulu mas sebelumnya ini ya, sepeda itu di roda 2 gitu, kemudian digerakkan dengan kaki, bukan dengan di kayu, tapi di pancal lewat kaki gitu. Kemudian sudah ada pedal, kemudian bisa dikayuh dengan 2 roda yang besar dan belakang kecil seperti itu. Nah, ini mudah jatuh sepeda seperti ini tuh ya, karena tidak keseimbangan. Kemudian 1980 ya, ini ban mati, artinya itu bannya tidak bisa bannya berat gitu ya, sehingga ini ada masalah juga di situ. Kemudian
sampai sekarang sepeda bentuknya seperti ini dan variasinya sudah memakai ban pompa. Dari produk yang pertama seperti ini, kemudian seperti ini merupakan sebuah inovasi, ya. Bagaimana sih agar manusia itu bisa sampai ke suatu tujuan, ya, transportasi, ya, itu dengan cepat misalnya, dengan mudah, tidak membutuhkan energi yang banyak. Ya ini sepeda misalnya, ya. Seperti ini ternyata masih ada masalah, ya, masalah ban, udah jatuh. Kemudian kita taruh, kemudian ada rantai, ada pedal, kemudian ternyata bannya masih mati. Kemudian dikembangkan kekurangan lagi, sudah pakai ban pompa. Ya. Ini kan berkembang terus sehingga menjadi sepeda zaman saat ini, ya. Nah, selain sikap positif tadi, kita harus menghindari ini, ya, sikap negatif yang menghambat kreativitas. Biasanya, aduh, ada masalah ini, ya. Ini cenderung orang yang menghindari masalah, ya. Oke, aduh, ada masalah. Oh, tadi ingat, masalah itu kita jadikan sebagai tantangan, ya. Menghindari masalah, padahal orang yang berhasil atau sukses seringkali merupakan pencari dan penemu masalah yang baik, yang menjadikan masalah sebagai tantangan dan kesempatan untuk memperbaikinya. Ingat, a problem is an opportunity. Ya, masalah itu adalah sebuah kesempatan, tantangan, ya, begitu. Kemudian sikap skeptis ini selanjutnya. Sikap skeptis ini sikap menyerah, sudah skeptis gitu, ya, menyerah sebelum berperang istilahnya gitu. Karena menempatkan masalah itu pada tempat yang muskil, atau istilahnya seakan-akan masalah itu menjadi sebuah momok yang kekuatan yang tidak tertandingi besar sekali, ya, masalahnya gitu. Pada saat ini kita sudah bisa, ya, manusia sudah mampu terbang ke angkasa, ya, bahkan ada yang sampai ke bulan misalnya. Ini tak lama lagi, ya, manusia itu nanti sudah mengirim robot ke Mars, ya, robotnya namanya Curiosity juga, ya. Robot yang ingin tahu, ya, Curiosity. Coba kita duduk di bumi, ya, kemudian terbang ke atas melewati atmosfer, ya, kita akan membayangkan di sana itu hampa udara, ada masalah lagi, diperlukan pakaian yang dapat mengatasi masalah tersebut, ya, pakaian astronot gitu, ya, seperti itu. Kemudian chip CPU bisa dibuat dengan ada isinya ada 40 juta transistor. Kalau kita mengamati, ya, sekarang perkembangan komputer itu di dalamnya tertanam prosesor, ya. Di prosesor itu isinya seperti ini, ya, transistor yang jumlahnya 40 juta, ya. Kita tidak bisa membayangkan itu, ya, 40 juta transistor dalam 1 inch persegi. Bahkan sekarang ada nanorobot seperti itu, ya. Jadi itu hal-hal yang sepertinya tadi muskil, tapi bisa kita buat, ya. Ada sekali juga yang saya bukan ahlinya, saya ini bukan ahlinya ini masalah ini, ya. Banyak orang yang berpikir masalah itu bisa diselesaikan oleh para ahli saja, tetapi jelas bukan saya, karena tidak cukup mampu, bukan insinyur atau tidak berpendidikan untuk itu. Ini adalah contoh nyata. Siapa yang menemukan pesawat? Tentu ada Wright bersaudara, ya. Siapa dia? Dia hanya seorang mekanik sepeda pancal, ya. Siapa penemu pena ballpoint? Apakah insinyur? Bukan, ternyata dia adalah Ladislau Biro ini, seorang yang tugasnya mengecek hasil cetakan. Dia bukan seorang insinyur, bukan seorang ahli arsitek, seperti itu, bukan. Ya. Banyak contoh-contoh lain, ya. Nah, ini juga pertanyaan, tapi Pak, saya tidak kreatif, gitu. Secara alamiah, semua orang berbakat untuk menjadi kreatif, ya. Lihatlah pada anak-anak, ya. Mereka selalu bermain dengan daya imajinasi mereka, yang adalah merupakan daya kreativitas. Jadi tadi, ya, kreatif itu masih dalam tingkatan ide, gagasan saja. Jangan berpikir saya tidak kreatif, ya, karena kalau hal-hal negatif tersebut tertanam dalam diri kita terus-menerus, saya tidak kreatif, lama-lama kelamaan nanti akan menjadi pribadi yang tidak kreatif. Nah, jadi, sepeda seperti ini, sepeda motor udah 3. Wah, ini anak-anak ini, ya, misalnya anak-anak kayak gitu, apakah nanti jadi diketahui gitu, ya. Nah, seringkali untuk tampak dewasa dan istilahnya sophisticated, kita menertawakan kreativitas, ya, kreativitas ditertawakan. Ide sepeda motor udah 3 kayak gini, ini dipakai, ya, justru sangat ampuh melawan redaman pasir yang digunakan di daerah-daerah yang berpasir. Ide sepeda motor seperti ini, ya. Jadi jangan tidak boleh kita menyalahkan sebuah ide, tidak ada yang salah dengan ide. Takut diguncingkan orang. Nah, misalnya kita punya ide yang kreatif seperti ini, takut nanti menjadi bahan pembicaraan orang lain. Ada tekanan sosial memang itu yang kuat untuk selalu berbuat yang umum, tidak melakukan di luar kezaliman, kelaziman, ya, dan berbuat tidak kreatif. Ini memang contoh nyata. Ini ketakutan-ketakutan seperti ini nanti bisa berefek kepada tadi menurunkan kreativitas seseorang, begitu. Misalnya contoh nyata seperti ini, si biasa kalian panas-panas pakai payung, ya, nggak begitu panas sih sebenarnya, ya, tapi cukup lah panasnya. Tidak hujan kok berpayung, nah, kita ada pertanyaan seperti itu, lo nggak hujan kok berpayung, kreatif. Ini matahari sangat terik, jadi saya harus pakai payung, begitu kan. Ya, saya malu kayak perempuan saja, misalnya cowok ini yang pakai ini.
Nah, orang-orang yang selalu bertanya seperti ini, takut dikucingkan orang atau dilihat ini, tidak nanti akan menghambat kreativitas ya, akan menghambat kreativitas. Oleh karena itu, ini ya, jangan takut jadi dikucingkan orang atau jadi bahan pembicaraan orang hanya karena kita punya ide seperti ini. Ya. Saya mungkin gagal, wah ini gagal ya, wah ini gagal ini, saya solusinya gimana saya gagal ini ya. Ketakutan akan gagal itu adalah yang wajar ya, tapi kalau terlalu berlebihan ini bisa menjadi penghambat utama dalam kreativitas dan problem solving. Obatnya hanya satu, ubah sikap dan pendapat tentang kegagalan. Contoh nyata ini ya, misalnya Thomas Alva Edison dalam penelitiannya untuk mencari jenis bahan filamen lampu pijar telah mencoba segala jenis bahan yang terpikir olehnya, termasuk jenggot teman-temannya itu dibuat bahan untuk filamen lampu itu ya. Setelah lebih dari 1000 bahan dicobanya, seseorang bertanya, apakah dia frustasi karena tidak juga sukses mencoba bahan itu? Orang bertanya, apakah frustasi karena tidak sukses? Jawabannya no. Ya. Saya memperoleh banyak pengetahuan. Paling tidak, sekarang saya sudah memiliki 1000 bahan pengetahuan yang 1000 pengetahuan yang ini ya, 1000 bahan yang tidak dapat digunakan dalam filamen. Begitu. Kalau Anda gagal pada suatu penyelesaian masalah, berarti ada satu pengetahuan yang didapat, ya, mengapa itu bisa gagal. Jadi pengetahuan tersebut itu juga penting, ya. Oh, saya pernah mencoba pakai ini, misalnya, tapi belum berhasil. Nah, itu juga pengetahuan. Ini tidak bisa membuat ini berhasil. Gitu. Jadi itu sebenarnya tidak ada yang mubazir, ya. Tidak ada yang salah ya, tentang percobaan-percobaan gitu. Sebab jadinya gagal itu adalah sebuah pengetahuan juga. Kalau kita publikasikan ya dapat bermanfaat. Kita melakukan penelitian gagal, itu juga sebuah pengetahuan. Penelitian seperti ini, seperti ini itu gagal. Itu adalah pengetahuan. Kita punya masalah seperti itu, diatasi dengan solusi seperti ini belum berhasil, itu pengetahuan. Jadi jangan sampai kegagalan ini membuat frustasi. Ini beberapa contoh penemuan kreatif ya, yang bisa getah pohon pisang bisa digunakan sebagai obat luka. Ya, air kelapa digunakan untuk membersih botol kaca. Tembakau bisa digunakan untuk membersih kaca mobil, sehingga sewaktu turun hujan, air bisa lancar mengalir. Ya. Tanaman lavender digunakan untuk fungsinya magnet untuk menghemat BBM. Busi bekas dimodifikasi sebagai komponen pompa darurat. Sisa sabun mandi yang tinggal sepotong kecil jangan dibuang, tapi tekanlah pada yang sabun baru. Maka Anda bisa lebih menghemat. Ini pengetahuan-pengetahuan semacam ini merupakan penemuan-penemuan yang kreatif. Nah, kemudian ada yang namanya antitesis. Kadang orang berpikir itu adalah hal yang kreatif, tapi padahal bukan. Antitesis misalnya. Sekarang ini banyak sekali kejadian aktivitas yang jauh dari sifat-sifat nilai inovatif kreatif. Kita contohkan seorang anak muda yang modifikasi motornya seperti ini misalnya, ya. Hingga trondol habis dan bunyi knalpot yang memakan telinga, melacari tawuran, coret-coret tembok, ya. Itu dianggapnya sebuah kreativitas. No, itu bukan kreativitas, ya. Tapi itu adalah sebagai contoh antitesis yang dianggap orang umum kreatif, bagi orang itu tak paham, tapi padahal tidak kreatif sama sekali. Apa yang menyebabkan itu menjadi sebuah antitesis? Orang itu menyempurnakan sebuah kendaraan bermotor dengan standar, itu sudah ada penelitian, ya. Misalnya bannya, standarnya ukurannya berapa, seperti itu. Tapi dimodif menjadi yang lebih kecil, wah ini untuk kreativitas bukan. Malah justru ini akan mengurangi keselamatan, ya, mengurangi keselamatan si pengemudi. Ya. Kemudian knalpot misalnya, knalpotnya dibuat berbunyi keras misalnya ini ya. Nah itu ini kreativitas apa? Bukan, ya. Bukan kreativitas, ini adalah antitesis kreativitas. Anda anggap kreativitas, tapi secara umum ini bukan kreativitas. Ya. Jadi itu bentuk antitesis ya. Bukan hal-hal yang kreatif. Jadi, untuk menjadi mahasiswa biologi yang kreatif dan inovatif, dapat dilakukan dengan mengoptimalkan sikap positif tadi, ya, yang membangun kreativitas dan meminimalisasi sikap negatif, ya, yang menghambat kreativitas. Ini adalah beberapa contoh ya, ide kreatif dan inovatif yang saya buat dulu. Misalnya program kreativitas ini, dulu itu sering ada namanya lomba ya. Kalau di Kemenak yang menaungi IAIN ini, apakah ada lomba semacam ini atau tidak? Ini kalau ini dari Kemenristek Dikti dulu ya, atau Kemendikbud sekarang. Ini misalnya, saya membuat lakto minuman probiotik berbasis bakteri atau Bacillus aedes yang memanfaatkan limbah kulit pisang sebagai usaha yang memanfaatkan mahasiswa sebagai usaha sampingan mahasiswa. Dulu alhamdulillah lolos dibiayai 4.500.000 ya. Ini ide kreatif saya dulu. Bagaimana sih membuat minuman probiotik? Nah, ini inovasi kalau sudah sampai ke produk seperti ini ya. Tapi sebelum sampai ke produk ini saya harus berpikir kreatif dulu. Ini juga ya, researcher sebagai solusi mengatasi kelangkaan bahan bakar minyak ya, untuk PKM juga program kreativitas mahasiswa. Ya. Ini pikat serbuk bergaji didanai. Ini juga rekayasa ragi rekombinan untuk menghasilkan senyawa glukosilase sebagai penghasil bahan bakar rumput atau PPR. Nah, ini saya idenya sih dulu
sapi makan rumput, kuda makan rumput, dia memiliki bahan bakar ya, bahan bakarnya rumput. Ada apa sih rumput itu? Rumput itu punya gula juga, tapi dalam bentuk selulosa paling banyak. Nah, oleh karena itu, bagaimana selulosa itu bisa jadi etanol? Nah ini, kita harus merekayasa sebuah ragi atau hamir ya, agar bisa mengaktifkan enzim glukoselulasa ini, sehingga dia mengubah selulosa ke glukosa, glukosanya nanti kita pakai etanol untuk bahan bakar ini. Ya, intinya seperti itu, tapi ini belum menjadi produk ya, hanya gagasan kreatif aja ini. Ya, makanya GT, gagasan tertulis, hanya gagasan kreatif saja. Ini. SpongeBob. Ini ide ini saya muncul karena setiap pagi waktu di kos dulu ya, lihatnya ya menemani sambil siap-siap berangkat kuliah, lihat kartun ini ya. Sekarang masih ada juga ya kartun SpongeBob ini. Saya berpikir, SpongeBob itu kan spon ya harusnya. Spon itu polifera, ya, itu kan. Temannya SpongeBob ada yang namanya Patrick. Patrick itu kan bintang laut. Bintang laut itu kan sinar bermata. Nah, temannya lagi ada namanya Squidward. Squidward itu berarti ini gurita. Gurita itu bagian dari moluska. Ada lagi Tuan Crab. Tuan Crab itu kepiting itu krustasea. Nah, itu kan invertebrata sebenarnya. Invertebrata ini mungkin bagi teman-teman waktu di SMA ya, waktu MA itu susah mempelajari invertebrata ini. Ada spons, ada polifera, ada cnidaria, gugur, ada moluska. Nah ini saya mencoba memperkenalkan bahwa sebenarnya film SpongeBob ini adalah contoh-contoh hewan yang hidup di laut yang invertebrata. Alhamdulillah sudah dapat juara 3. Nah, jadi sebuah ide ini akan muncul. Ini juga banyak sekali ya. Itu saya sudah menjadi dosen. Sekarang kesempatan saya untuk membimbing mahasiswa. Alhamdulillah ya banyak mahasiswa yang didanai, ada 2.400 ini dari program-program kreativitas ya. Misalnya ini juga ada yang didanai 12.500.000 ya gitu ya. Itu. Nah, saya sendiri alhamdulillah ya. Ini saya tidak mau menyombongkan diri, tapi saya ingin memotivasi teman-teman maba agar selalu berpikir kreatif dan inovatif ya. Ini pada waktu saya juara 2 lomba biologi storytelling ya. Kemudian ini biologi teaching competition. Kemudian ini biologi storytelling juga, tapi beda tahun ya. Ini yang tadi SSP UNJ tadi juara 3 di Universitas Negeri Jakarta. Ya, dulu pada waktu S1 sih saya juga mendapatkan laptop. Ya. Laptop ini saya beli dari alhamdulillah dari hasil kreativitas ya, program kreativitas yang saya usulkan ke Kemdikbud atau Dikti dulu, sehingga dapat satu laptop dulu ya. Alhamdulillah. Dengan kreativitas juga, alhamdulillah juga saya mampu bisa kuliah, melanjutkan kuliah ke S3. Pada saat kuliah itu juga ada program ke luar negeri bareng-bareng ya. Ini bisa mencicipi ya indahnya Singapura, kemudian Vietnam, kemudian di Kamboja, kemudian ini juga Angkor Wat ya. Angkor Wat itu candi yang sejaman dengan Borobudur di Magelang. Sudah terbiasa berpikir kreatif inovatif, hal-hal ini tadi ya, ini akan mengikuti kita ya. Yang sukses ini akan mengikuti kita. Jadi jangan terus berhenti berpikir, karena berpikir adalah lentera hati. Jika ia tiada, maka hati tak punya cahaya. Ini dari kitab Al-Hikam Ibnu Athaillah Al-Askandari ya. Jadi begitu teman-teman mahasiswa biologi yang saya cintai, bagaimana sih kita akan bisa menjadi seorang yang kreatif ya dan inovatif selama menjalani kuliah S1 ini di program pendidikan biologi. Banyak hal yang akan bisa kita lalui, akan kita laksanakan, akan kita ini, sehingga tadi berpikir kreatif inovatif itu silakan ditanamkan di dalam diri ya. Jauhi yang negatif tadi yang saya sampaikan dan kembangkan terus yang positif. Baik, seperti itu dari saya kembalikan lagi ke moderator, silakan. Kepada Bapak Sidrap yang telah memberikan jawaban, bagaimana rekan kita Fitri Lestari dengan jawabannya? Cukup puas? Ya cukup. Semoga jawaban-jawaban dari Bapak narasumber dapat memberikan kita banyak sekali ilmu yang dapat kita terapkan, aplikasikan di kehidupan sehari-hari. Saya mohon izin kepada Bapak narasumber, kami cukupkan sesi penyampaian materi dan tanya jawab pada Fikra Patris Biologi Fakultas Kerja IAIN Kudus pada hari ini. Terima kasih kepada Bapak Setio Prajogo. Waktu dan seluruhnya saya serahkan kepada rekan saya, Irfan Maulana Fikri. Terima kasih kepada Bapak yang berkenan dan sekarang terima kasih. Acara selanjutnya yaitu pengenalan MPS Statis Biologi IAIN Kudus yang akan disampaikan oleh Ketua dan Wakil Ketua MPS Statis Biologi IAIN Kudus oleh rekan kita Setia Nakafika Dewi dan rekan Ahmad Sauki Fadilah Musumlah. Kepada rekan dan rekan kita waktu dan temannya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Setia Nakafika Dewi dan samping saya Sauki Fadilah Musumlah. di sini kami perwakilan dari HMPS ingin memberitahukan atau
memperkenalkan tim kepengurusan HMPS Tadris Biologi di periode 2019. HMPS ini kita dilindungi oleh Kaprodi kita, yaitu Bapak Ahmad Ali Fikri, sebagai Kaprodi Tadris Biologi IAIN Kudus periode 2020. Dan ketua HMPS-nya itu saya sendiri, yaitu Septiana Kartika Dewi, sebagai ketua HMPS, dan di sini saya mempunyai tanggung jawab yaitu dengan mensukseskan ataupun bisa merealisasikan proyek-proyek dari departemen kita. Dan di sini ada wakil saya yaitu Sauki Fadlillah Nurusobah sebagai wakil saya. Kak Sauki ini yang bisa bekerja sama dengan saya. Jadi kalau saya belum tahu itu Kak Sauki yang memberitahu, dan sebaliknya seperti itu. Kita di sini kerja tim bagaimana proyek-proyek dari departemen itu bisa terrealisasikan semuanya gitu. Dan di sini di samping ketua sama wakil kita mempunyai teman di Pengher. Di Pengher ini adalah salah satu semuanya ini orang-orang hebat yang membantu saya. Yang pertama ini ada Mbak Gita Dian Septiani, itu sekretaris 1, dan ada Mbak Iin Uswatun Hasanah, itu sekretaris 2. Di sini dia kaki tangan saya yang membantu saya untuk proses seperti surat menyurat maupun LPJ dan lain-lainnya, itu sekretaris. Dan di samping sekretaris itu ada Mbak Musdalifah sebagai bendahara 1 dan Mbak Miftahur Rahmah sebagai bendahara 2. Di sini semua yang mengurusin keuangan HMPS, pengeluaran dan pemasukan itu bendahara, yang bisa mencairkan uang dana DIPA dari HMPS juga dari bendahara. Jadinya dari tim sekretaris sama bendahara itu yang sangat bekerja keras dan membantu saya. Selanjutnya itu ada Departemen Kaderisasi yang dikoordinatori oleh Saudari Nilam Rizkia Agustati. Dan anggotanya itu ada Yeni Putri, Fitri Asiska, Muhammad Yusman, Cindy Nur Aini Putri, dan Betty Nur Humaidah. Yang Departemen Kaderisasi ini salah satu proyeknya itu acara ini yaitu Bikrab atau virtual keakraban. Dan juga nanti ada banyak proyek-proyek lainnya seperti Reor, Musma, dan ada seminar. Itu salah satu dari proyek Departemen Kaderisasi ya. Dan selanjutnya ini Departemen Keagamaan. Departemen Keagamaan ini dikoordinatori oleh Adif Fatus Ranufa dan mempunyai anggota yaitu ada Saudari Febrianti, Saudara Amin Nasir, Saudara Irfan Maulana Fikri, Saudari Anita Aprilia, dan Hakimatul Lugat. Itu adalah dari Departemen Keagamaan. Proyek dari Departemen Keagamaan itu salah satunya kemarin ya kalian juga ada yang bergabung, dan untuk mensukseskan acara keagamaan salah satunya itu acara saat Ramadan kemarin. Itu adalah salah satu dari proyek Departemen Keagamaan. Untuk selanjutnya itu ada Departemen Infokom atau Informasi dan Komunikasi. Untuk koordinatornya yaitu Putri Lindariani, dan anggotanya ada Eva Fadlilatul, Indah Ayu Lestari, Nisa Makarima, Sinta Rahmawati, dan Muhammad Badar. Departemen Infokom ini bertugas untuk memegang akun dari HMPS seperti Facebook, YouTube, dan Instagram. Dan juga proyeknya itu untuk membuat flyer mengenai peringatan hari-hari besar, pengumuman-pengumuman tertentu, dan lain-lainnya. Dan keseluruhan yang memberi informasi kepada teman-teman semuanya itu adalah dari Departemen Infokom, oke? Dan selanjutnya Departemen Eksternal itu dikoordinatori oleh sahabat Rizky Fauzi dan mempunyai anggota yaitu Indria Alvinda, Rika Elvana, Hilmi Khairul Aftoni, Wahyu Nur, dan Niko Alfarid. Dari Departemen Eksternal itu dia mempunyai proyek seperti studi banding, tapi karena saat ini ada pandemi corona jadinya belum bisa terrealisasikan untuk studi bandingnya. Tapi jangan putus asa, karena pasti dari Departemen Eksternal itu akan mempunyai kegiatan yang akan direalisasikan, tunggu saja, oke? Dan untuk di Departemen Eksternal itu juga dia yang mewakili dari HMPS untuk menjadi anggota IKHIMBI seperti Kak Rizky Fauzi itu adalah salah satu wakil dari HMPS Biologi IAIN Kudus menjadi anggota IKHIMBI, dan dia itu Departemen Litbang atau Departemen Penelitian dan Pengembangan. Pada departemen ini dikoordinatori oleh Saudari Elok Faikoh, dan anggotanya ada Apidah Hana, Fenty Yuslia, Dita Sulistiani, Muhammad Haris Majidatul Khair, dan Alma Sofiana Dazulia. Pada Departemen Litbang ini salah satu proyeknya itu kemarin sudah terrealisasi, itu seminar internasional. Dan ini akan ada lagi, insya Allah itu BioFest yang akan direalisasikan insya Allah pada bulan depan, pada bulan November, insya Allah. Dan mohon doanya. Dan ditunggu partisipasinya untuk kegiatan
BioFest ya, karena itu adalah kegiatan terbesar dari biologi sendiri. Jadinya dari Departemen Litbang juga itu mempunyai program seperti pembuatan flyer. Pembuatan flyer itu diberi informasi mengenai tentang ilmu-ilmu yang sudah dipelajari dari mahasiswa biologi sendiri seperti penelitian atau apapun nanti dikembangkan di flyer. Jadinya walaupun kita sudah pernah mempelajari, tapi kita bisa melihat lagi. Itu semua sudah di-post di Instagram HMPS Tadris Biologi. Jadinya teman-teman bisa melihat di Instagram Biologi. Itu banyak informasi mengenai perkuliahan dari HMPS. Oke, yang terakhir ini dari Departemen Danus. Departemen Danus ini dikoordinatori oleh Saudari Nudia Farisa dan anggotanya ini ada Mbak Heni Damayanti, Muhammad Akif Maulana, Siva Aulia, Novia Ayah, dan Clarissa Ayu. Dari Departemen Danus ini sendiri mempunyai program seperti pembuatan baju HMPS dan baju laboratorium. Itu nanti dikoordinatori oleh Departemen Danus. Dan Departemen Danus juga yang mencari dana, yang membantu pengumpulan dana untuk HMPS seperti paid promote Instagram. Nah, itu dari Departemen Danus. Dan kita tunggu teman-teman untuk bisa join di HMPS Tadris Biologi. Tunggu kita reon. Setelah itu kalian bisa gabung untuk menjadi anggota HMPS Tadris Biologi ke depannya. Itu kita perwakilan dari pengurus untuk memperkenalkan anggota HMPS Tadris Biologi di periode 2019-2020. Tadris Biologi IA yang dulu. Konservasi reproduksi. Oh iya, betul sekali teman-teman. Walaupun kita anak biologi yang katanya tugas terus, baca buku terus, tapi kita bisa senang-senang dan asik-asikan bareng. Langsung saja kita sambut dengan band biologi Fakultas Tarbiyah IA yang dulu dengan tepuk tangan yang meriah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, adik-adik maba. Nah, di sini kami akan sedikit menampilkan beberapa lagu. Perkenalan kan nama saya Kak Nisa. Enggak ada Sabianya ya. Kak Nisa saja. Saya dari angkatan 17, Tadris Biologi B. Samping saya ini ada vokalis sih salah ya. Ada gitaris Handel. Dari kelas Tadris Biologi A, angkatan sama seperti saya, 2017. Namanya Kak siapa? Fatihul Marom. Fatihul Marom, biasa dipanggil Marom. Nah, ini perkenalkan apa enggak? Langsung saja ya, daripada kalian pada ngantuk. Nanti ikut nyanyi ya. Terima suratmu telah ku baca dan aku mengerti betapa merindunya dirimu akan hadirnya diriku di dalam hati bersama lagi. Kau tanyakan padaku kapan aku akan kembali lagi. Katamu kata pesan untuk melawan kecuali kita lembaga yang kembali menahan rasa pertemuan kita nanti. Saat kau ada di sisiku, semuanya ikut nyanyi yuk. Rindumu semakin membuatku tak berdaya menahan rasa ingin jumpa. Percayalah padaku, aku semua kerinduan yang terpendam. Kau tuliskan padaku kata cinta yang manis dalam suratmu. Kau katakan padaku saat ini ingin hanya kamu dan belailah mulut kasihmu takkan ku lupa selamanya. Saat bersama dirimu
tak berdaya. Besar ingin jumpa, percayalah padaku, aku rindu, kuatkan pula melepas semua kerinduan yang terpendam. Jangan katakan cinta membawa batas, sudah simpan saja sedihmu itu, akan datang. Berdaya menahan rasa ingin jumpa, percayalah padaku, aku merindu kamu, ku akan pulang melepas semua kerinduan yang terpendam. Semakin membuatku tak berdaya.